Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Tobirama Senju memperhatikan Hiraishin milik Boruto Uzumaki yang terlihat sangat berbeda dari teknik aslinya. Ia terkejut karena jutsu itu tanpa dipengaruhi oleh resonansi kekuatan Kurama dan Jigen milik Boruto yang kini saling menyatu. Kekuatan baru itu membuat setiap teknik dasar Boruto meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Ketika Boruto berpindah tempat dengan Hiraishin, udara di sekitarnya bergetar hebat. Bahkan tanah di bawahnya ikut terbakar oleh percikan api akibat kecepatan yang luar biasa. Melihat hal itu, Tobirama hanya bisa terpaku sesaat. Ia lalu berkata pelan, "Luar biasa, cara kerjanya benar-benar berbeda dari yang kuajarkan. Kecepatannya bukan hanya teleportasi biasa." Ia kemudian berpikir dalam hati, bahwa mungkin ramalan Gamamaru tentang kekuatan besar yang akan melampaui batas manusia benar adanya. Dalam benaknya, Tobirama mulai merasa bahwa Boruto mungkin benar-benar bisa mengalahkan para Sutsuki di masa depan. Namun, ketika Boruto semakin sering berpindah dari satu titik ke titik lain, Tobirama dengan cepat menarik jubah Boruto untuk menghentikannya. Ia berteriak, "Cukup, Boruto. Berhenti dulu. Kalau terus begitu, kau akan membakar seluruh area ini." Boruto kaget dan langsung berhenti. Ia memutar tubuhnya dan terkejut melihat api kecil yang menjalar di sekitar tempat latihan. Dengan wajah bingung, Boruto menatap Tobirama dan bertanya, Aku tidak sadar, Paman. Tadi aku hanya fokus menggunakan Hiraishin. Apa aku benar-benar yang menyebabkan ini semua?" Tobirama mengangguk perlahan sambil menepuk bahu Boruto. "Sepertinya kau belum menyadari kekuatan sebenarnya dari teknikmu. Tapi tidak apa-apa, Boruto. Aku sudah melihat cukup banyak. Jutsumu luar biasa, meskipun sedikit berbahaya." Ia kemudian menatap mata Boruto dan melanjutkan, "Katakan padaku, apakah kau sudah bisa membuat formula Hiraishin sendiri? Tanpa perlu menandai senjata seperti kunai atau kertas segel?" Boruto tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya tersenyum kecil, lalu meletakkan tangannya di bahu Tobirama. Saat itu terlihat jelas segel teleportasi muncul di tangan Boruto, bentuknya hampir sama persis dengan milik Minato Namikaze, kakeknya. Melihat hal itu, Tobirama terdiam beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Jadi begitu, sepertinya aku sudah mengajarkan semua yang perlu kau tahu. Kau memang cepat belajar, Boruto. Kalau begitu, kita sebaiknya segera menyusul Jiraiya. Aku yakin dia sedang menikmati kebangkitannya sekarang." Namun sebelum mereka berangkat, Boruto menahan langkah Tobirama. "Tunggu dulu, Paman. Ada satu hal yang ingin aku minta. Aku tahu kau dikenal sebagai pengguna jutsu elemen air terkuat dalam sejarah. Aku hanya bisa menggunakan jutsu air dasar, jadi, bisakah kau mengajariku satu teknik andalanmu? Aku ingin belajar langsung darimu." Tobirama berhenti melangkah. Ia menatap Boruto cukup lama tanpa menjawab. Kemudian, dengan ekspresi serius, ia berkata pelan, "Kau belum siap, Boruto. Teknik itu bukan sekadar jutsu biasa." Tanpa peringatan, Tobirama tiba-tiba melemparkan kunai ke arah Boruto dengan kecepatan tinggi. Refleks, Boruto langsung mengaktifkan Hiraishin dan berpindah tempat dalam sekejap. Namun belum sempat ia bernapas lega, Bunshin Tobirama muncul di belakangnya dan melancarkan Suirdan no Jutsu, naga air besar yang menghantam Boruto hingga ia terlempar jauh ke belakang. Kurama yang menyatu dalam diri Boruto langsung berteriak marah di dalam pikirannya. Sudah kuduga. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa dipercaya. Hati-hati, Boruto. Dia tidak sedang mengajarimu, dia ingin melumpuhkanmu. Boruto yang berusaha berdiri sambil terengah-engah menjawab dalam hati. Tidak, Kurama, aku rasa kau salah paham. Paman Tobirama hanya sedang mengujiku. Aku yakin dia ingin tahu seberapa jauh kemampuanku dengan Hiraishin ini. Bukankah begitu, Tuan Hokage kedua? Tobirama berdiri di kejauhan sambil menatap Boruto dengan tatapan tajam. Ia kemudian tersenyum tipis dan menjawab. Kau benar, Boruto. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menguji seseorang selain langsung menyerangnya. Dan soal kau, Kyuubi, kau memang seperti biasa,
terlalu cepat curiga padaku. Jangan takut, aku tidak akan membunuh anak ini. Aku hanya ingin tahu batas kekuatannya. Boruto menatap Tobirama sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Aku akan menunjukkan padamu sejauh mana Hiraishinku sekarang. Dalam sekejap, tubuh Boruto menghilang dari pandangan. Angin di sekitarnya berputar cepat, dan Tobirama sempat kehilangan jejaknya. Tiba-tiba suara Boruto terdengar dari atas. Aku di sini, Paman. Ketika Tobirama mendongak, Boruto sudah berdiri di atas kepalanya, siap melancarkan serangan berikutnya dengan senyum percaya diri di wajahnya. Begitu menyadari keberadaan Boruto di belakangnya, Tobirama segera memegang kedua tangan Boruto dan berkata dengan nada tegas namun lembut. Jangan terlalu terbawa suasana, Boruto. Kau sudah menguasai teknik ini sepenuhnya. Dengan kemampuanmu sekarang, sepertinya tidak ada lagi yang bisa aku ajarkan. Boruto tersenyum kecil dan membalas dengan nada bercanda. Tuan Idaime, kau memang hebat. Bisa menyadari keberadaanku meski aku sudah menggunakan Hiraishin. Tapi aku rasa alasannya karena aku sudah menandai segel itu di bahumu. Jadi, kau bisa merasakanku sejak awal, kan? Tobirama menatap bahunya sebentar, lalu mengangguk sambil tersenyum tipis. Kau benar juga. Aku baru menyadarinya sekarang. Tapi bagus, berarti kau sudah bisa menempatkan segelmu dengan tepat. Baiklah, mungkin aku akan mengajarkan satu jurus air padamu. Tapi entah kenapa, aku merasa kau belum membutuhkannya sekarang. Boruto menatap Tobirama dengan sedikit kebingungan. Kenapa begitu, Paman? Bukankah kau sendiri yang bilang aku harus terus belajar mengendalikan elemen airku? Siapa tahu jutsu barumu bisa membantuku di pertempuran nanti. Tobirama belum sempat menjawab ketika tiba-tiba terdengar ledakan keras dari kejauhan. Suara itu menggema, diikuti oleh cahaya besar di langit. Keduanya langsung menoleh ke arah sumber suara itu. Boruto terlihat panik dan berteriak. Hei! Apa yang terjadi di sana? Itu, sepertinya dari arah tempat Paman Jiraiya. Mendengar itu, Tobirama segera menangkupkan tangannya, membuat tanda segel jutsu. Ia mencoba melacak lokasi Jiraiya dengan Hiraishin, tetapi wajahnya berubah tegang. Tidak bisa, segelnya hilang. Segel Hiraishin yang kutaruh di Jiraiya tiba-tiba lenyap. Ia menatap Boruto dengan ekspresi serius. Boruto, kita harus bergegas. Ada sesuatu yang buruk sedang terjadi di sana. Tanpa menunggu, Tobirama langsung berlari menuju arah ledakan. Namun anehnya, Boruto tidak ikut di belakangnya. Ia justru berhenti sejenak, mengeluarkan pedangnya, lalu melemparkannya jauh ke arah sumber ledakan. Aku harus memastikan tempat itu dulu, gumam Boruto. Beberapa detik kemudian, ia berlari cepat menyusul Tobirama. Begitu ia sampai di belakangnya, Boruto memegang pundak Tobirama dan keduanya langsung menghilang bersama menggunakan Hiraishin versi Boruto, yang sangat mirip dengan milik Minato. Sesampainya di lokasi ledakan, mereka disambut pemandangan mengerikan. Tubuh Jiraiya Edo Tensei telah berubah menjadi abu, dan sisa energi segel di sekitarnya menunjukkan bahwa ia baru saja diserang dan disegel paksa. Boruto terkejut, matanya melebar. Tidak, ini tidak mungkin. Siapa yang melakukan ini? Aku tidak merasakan aura siapapun di sekitar sini. Namun tiba-tiba, dari balik debu dan asap, muncul seekor Sumeka, makhluk berwarna gelap yang melompat dari belakang Boruto dan mencoba menggigitnya. Refleks, Boruto mengaktifkan Hiraishin terbarunya. Dalam sekejap, tubuhnya berpindah, dan ia menembakkan energi panas dari cakranya, membakar makhluk itu hingga hangus. Boruto menggerutu. Sial! Sumeka lagi? Tapi tunggu, ada yang aneh, rasanya energi yang keluar darinya berbeda dari biasanya. Belum sempat ia melanjutkan ucapannya, tubuh Sumeka yang terbakar itu tiba-tiba meledak, dan dari dalamnya muncul sosok Sutsuki dengan aura luar biasa kuat. Sosok itu memiliki 3 jutsu di dahinya, masing-masing berputar dengan pola berbeda. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, Sutsuki itu berkata, "Pantas saja kami tidak bisa masuk ke sini selama ini. Rupanya Kaguya melakukan sesuatu yang bodoh demi melindungimu, bocah."
Tapi sekarang perlindungan itu sudah runtuh. Boruto langsung menarik Tobirama menjauh sambil berkata cepat. Paman, kita harus pergi. Dia berhasil masuk ke sini lewat tubuh Sumeka itu. Kalau dibiarkan, apa yang dilakukan Kaguya selama ini akan sia-sia. Tobirama menatap sosok Sutsuki itu dengan tatapan tajam, lalu menjawab dengan nada tenang tapi serius. Jadi dia pelakunya. Dialah yang menghancurkan tubuh Jiraiya. Kalau begitu, dengarkan aku baik-baik, Boruto. Kau harus segera pergi ke tempat persembunyian kita. Aku akan menahannya di sini. Boruto menatap Tobirama dengan wajah tegang. Apa kau yakin bisa menghadapinya sendirian, Paman? Dia bukan musuh biasa. Tobirama hanya tersenyum tipis. Aku Hokage kedua, Boruto. Ini bukan pertama kalinya aku berhadapan dengan sesuatu yang tak seharusnya ada. Sekarang cepat pergi, sebelum dia mulai menyerang. Aku akan menggunakan Hiraishin untuk mengalihkan perhatian makhluk itu. Setelah mengatakan itu, Tobirama melepaskan tangan Boruto dan mulai membentuk segel jutsu. Sementara itu, cahaya di sekitar mereka mulai bergetar, tanda bahwa Sutsuki itu mulai memusatkan kekuatannya. Boruto menatap Tobirama satu kali lagi, lalu menggigit bibirnya dengan keras. Baik, aku akan pergi tapi janji, kau harus selamat, Paman. Aku akan kembali dengan rencana yang lebih baik. Tobirama mengangguk pelan, dan sesaat kemudian, Boruto menghilang dalam cahaya Hiraishin, meninggalkan Tobirama sendirian berhadapan dengan sosok Sutsuki kasta tertinggi itu. Begitu Sutsuki itu mengangkat tangan untuk menyerang, gerakannya tiba-tiba berubah cepat. Ia menyabet tangan Tobirama, lalu menendangnya dengan keras sehingga tanah di sekitar mereka amblas dan bergetar. Melihat paman Tobirama tersapu seperti itu, Boruto langsung marah dan badannya berubah, memasuki mode Sage sambil membiarkan Jigen dan Kurama beresonansi bersama. Napasnya menjadi berat dan aura di sekelilingnya ikut berubah. Tanpa banyak bicara, Boruto memutuskan untuk memaksimalkan Hiraishin miliknya, lalu melesat dan meninju wajah Sutsuki itu sehingga sosok itu terpental jauh ke belakang. Boruto tidak berhenti di situ. Energi Hiraishin yang baru membuat jubah Sutsuki itu terbakar di beberapa bagian. Lalu Boruto melihat api itu menyebar dan menahan napas karena khawatir api akan meneruskan kerusakan. Sutsuki itu cepat bereaksi. Ia membentuk lapisan angin tebal di sekeliling tubuhnya, meniupkan hembusan yang cukup kuat untuk memadamkan api dari jutsu Boruto dan menyingkirkan panas yang menempel pada jubahnya. Dengan nada datar namun dingin dia berkata panjang, aku tidak merasakan serangan kilatmu yang barusan seperti biasa. Ada sesuatu pada teknikmu yang berbeda. Bocah, apakah ini benar-benar teknik baru yang kau pelajari sendiri? Jelaskan sekarang, karena aku tidak suka kejutan saat berjaga. Boruto tidak langsung menjawab. Dia hanya menilai situasi lalu bergerak cepat. Ia mengeluarkan jutsu tanah, menghantamkan tenaga ke tanah dan menciptakan sebuah lubang besar dan dalam sehingga Sutsuki itu kehilangan pijakan dan jatuh ke bawah. Ketika musuh itu terperosok ke dalam lubang, Boruto segera melanjutkan serangan beruntun. Dia memanggil elemen air dalam jumlah besar sehingga lubang itu cepat dipenuhi air sampai berubah menjadi gelombang raksasa yang menutup seluruh cekungan. Perubahan itu membuat Tobirama terpana melihat bagaimana elemen dasar Boruto bekerja secara berurutan, dari tanah ke air. Selanjutnya, dalam tempo singkat air itu dibekukan oleh Boruto sehingga berubah menjadi lapisan es tebal yang menutup lubang dan membuat Sutsuki itu terkubur di bawah es padat. Tobirama berdiri cukup dekat, matanya mencermati kemampuan Boruto dengan serius, tidak bicara banyak tapi jelas dia terkejut dengan perkembangan teknik anak itu. Sementara itu, Tobirama menarik diri dan langsung berlari menuju sisa-sisa Jiraiya Edo Tensei yang kondisinya sudah hancur dan disegel. Ia segera bekerja membuka segel dengan teknik pemulihan yang ia miliki, berusaha memulihkan tubuh Edo Tensei Jiraiya agar mampu berbicara dan memberi laporan. Segera setelah segel itu terbuka, tubuh Jiraiya yang terkunci mulai menunjukkan tanda-tanda pulih sedikit demi sedikit. Jiraiya ingin menjelaskan apa yang terjadi padanya. Namun sebelum ia sempat mengatakan banyak, Tobirama menariknya dan berkata panjang dengan tegas, tahan dulu laporannya, Jiraiya, sekarang bukan waktu untuk pembicaraan panjang. Kita harus segera pergi dari sini karena situasinya belum aman. Boruto sudah mengunci musuh itu dengan tekniknya. Aku akan menutup area ini dan membawa kita kembali ke markas agar kita bisa merencanakan langkah berikutnya dengan aman. Lalu Tobirama segera menyiapkan Hiraishin untuk memindahkan mereka semua. Mereka berteleportasi dan tiba di Gua Ryuchi. Dan di dalam gua itu ternyata Orochimaru sudah menunggu.
Orochimaru menatap mereka lalu menghela napas pelan sebelum berkata, "Kalian hampir saja terlambat. Jika kalian masih berada di lokasi tadi sedikit lebih lama, kemungkinan besar kalian semua akan hilang. Aku sudah menutup beberapa pintu masuk yang sempat terbuka, tapi bahaya masih ada." Mendengar itu, Boruto perlahan kembali ke bentuk normalnya dan menjawab panjang, "Kau benar, Orochimaru, aku juga merasakannya." Sesuatu berhasil menembus ke tubuh Edo Tensei Jiraiya dan menghancurkan tubuhnya sampai jadi abu. Aku curiga sisa-sisa Sumeka yang ada di area itu dimanfaatkan sebagai jalan masuk. Aku akan mendeteksi dan menyingkirkan semua Sumeka tersisa di desa ini sehingga tidak ada lagi celah untuk Otsutsuki masuk lewat bumi. Setelah aku menemukannya, aku juga akan menandai dan memindahkan Otsutsuki itu keluar dari planet ini dengan Hiraindan yang kupunya, karena aku sudah meletakkan segel Hiraisin di tubuhnya sebelumnya. Boruto duduk lalu kembali memasuki mode Sage, menenangkan diri dan memusatkan cakranya. Melihat perubahan bentuk mode Sage Boruto, Jiraiya yang kini pulih menatap dengan mata terbelalak dan berkata sambil terengah, "Mode Sage Myu kali ini terlihat berbeda, cara energi alam berpadu dengan Jigen dan Kurama di tubuhmu benar-benar lain dari yang pernah kulihat. Jelaskan bagaimana kau mengendalikannya." Tobirama juga terlihat tercengang, namun ia menahan diri dan hanya mengamati, sementara Gamamaru yang berada dekat hanya tersenyum pelan. Lalu berkomentar panjang dengan nada tenang dan agak bercanda, "Mungkin bagi sebagian orang perubahan itu terlihat besar, tapi bagi yang memahami inti jutsu dan keseimbangan cakra, ini hanyalah hasil logis dari penyatuan beberapa sumber kekuatan. Jangan buru-buru menganggap sesuatu itu mustahil, biarkan anak itu menunjukkan apa yang bisa dilakukannya tanpa kita menghakimi terlalu cepat." Di sisi lain, suasana tetap serius karena ancaman belum benar-benar lenyap. Meskipun Boruto menutup lubang itu dengan es dan mengubur Sutsuki di bawahnya, semua orang tahu musuh semacam itu bisa kembali dengan cara yang tidak terduga. Mereka semua kemudian mulai menyusun rencana berikutnya sambil memperbaiki bekas-bekas kerusakan, memastikan bahwa desa dan jalan masuk lainnya aman sebelum mereka bergerak lebih jauh.